Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Mutakhira, NIM 210221077. Quran Surah Al-Fatihah, arti, kandungan dan keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. 3. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 4. Pemilik hari pembalasan. 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 7. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Arti kandungan pada ayat pertama yaitu menegaskan pentingnya penyambutan atau tepatnya pengakuan manusia atas segala kuasaan Tuhan, atas keesaannya dan atas segala kebesarannya. Manusia diajarkan dan diharuskan mengakui kemaha pemurah Tuhan dan Maha Penyayangnya. Yang kedua yaitu setelah manusia mengakui segala kebesaran Tuhan, maka pada ayat kedua ini Tuhan melalui surah Al-Fatihah menasihatkan manusia supaya melakukan pendekatan pribadi kepadanya, yaitu dengan cara memujinya. Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan manusia setelah ia menegaskan pengakuan tadi. Kandungan pada ayat ketiga yaitu Dialah yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih, yang menganugerahkan segala macam karunia baik besar maupun kecil kepada seluruh makhluk, Maha Penyayang yang selalu tiada henti memberi kasih kepada orang-orang yang beriman. Isi kandungan pada ayat keempat yaitu pemilik hari pembalasan. Dialah satu-satunya pemilik hari pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Kepemilikannya pada hari itu bersifat mutlak dan tidak disekutui oleh suatu apapun. Kandungan surah Al-Fatihah ayat 5 yang menjelaskan seorang hamba menyembah kepada Sang Pencipta alam dan penuh ketulusan serta kekhusyuan dan barulah meminta pertolongan atas apa yang dia inginkan hajatnya terkabulkan. Kandungan pada ayat ke-6 yaitu kami memohon tunjukilah kami jalan yang lurus dan teguhkanlah kami di jalan itu, yaitu jalan hidup yang benar dan dapat membuat kami bahagia di dunia dan di akhirat, serta dapat mengantarkan kami menuju keridoanmu. Isi kandungan pada ayat ke-7 pada surah Al-Fatihah yaitu Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi dan akan memberikan jalan kebenaran kepada orang yang bersyukur atas nikmatnya, bukan mereka yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Adapun keutamaan pada surah Al-Fatihah yang pertama yaitu mengandung 7 pujian yang dibaca secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu jalinan hubungan antara hamba Allah dan makhluknya sebagai pernyataan keimanan dan permohonan makhluk hidup kepada Khaliknya. Yang ketiga yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah adalah 2 cahaya Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada Rasulullah Subhanahu wa taala saja. Yang keempat yaitu Allah memberikan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah walau hanya membaca 1 huruf. Quran surah An-Nas, terjemahan, kandungan surah dan keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. 2. Raja manusia. 3. Sembahan manusia. 4. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. 5. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. 6. Dari golongan jin dan manusia. Kandungan surah An-Nas ayat pertama yaitu berupa anjuran agar manusia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap bisikan setan yang menyelinap dalam diri manusia. Surah An-Nas ayat kedua yaitu Allah menjelaskan bahwa Tuhan yang mendidik manusia itu adalah yang memiliki dan yang mengatur semua syariat, yang membuat undang-undang, peraturan-peraturan dan hukum-hukum agama. Barang siapa yang mematuhinya akan berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Terjemah kandungan surah An-Nas ayat ketiga yaitu sembahan manusia, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Maksudnya yaitu dengan ini Allah memperingatkan manusia bahwa dialah yang mendidik mereka, sedang mereka adalah manusia-manusia yang suka berpikir, dan dia raja dan dia pula Tuhan mereka merupakan menurut mereka. Kandungan surah An-Nas ayat keempat yaitu bisikan dan waswas yang berasal dari godaan setan itu bila dihadapkan kepada akal yang sehat mesti kalah, dan yang akan tergoda akan menjadi sadar kembali, karena bisikan dan waswas setan yang akan menyakiti manusia itu akan menjadi harta apabila jiwa kesadar terhadap perintah-perintah agama. Kandungan surah An-Nas ayat kelima yaitu jadi kita harus berhati-hati terhadap bisikan setan yang ada dalam dada kita, yang berlindung dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kandungan surah An-Nas ayat ke-6 yaitu aku berlindung kepadanya dari setan pembisik kejahatan dan kesesatan yang berasal dari golongan jin, yakni makhluk halus yang tercipta dari api, dan juga golongan manusia yang menjadi budak setan. Adapun keutamaan surah An-Nas yaitu membaca surah An-Nas dapat menjauhkan umat Islam dari godaan atau hasutan buruk, baik yang datang manusia, setan maupun jin, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya telah diturunkan kepadaku ayat-ayat yang telah semisal dengannya, yaitu Al-Muwidiyataini, surah Al-Falaq. Terjemahan, kandungan dan keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. 1. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar. 2. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. 3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 4. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. 5. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Adapun kandungan pada surah Al-Falaq ayat pertama yaitu Al-Falaq yang terdapat pada ayat artinya yaitu waktu subuh, di mana inti dari surat ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kandungan surah Al-Falaq ayat 2 yaitu mengandung istiazah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Isi kandungan dari ayat ketiga Quran surah Al-Falaq yaitu ayat ini menunjukkan bahwa sihir memiliki hakikat yang perlu diwaspadai. Bahayanya untuk mengatasinya adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir itu dan dari orang-orangnya. Adapun kandungan surah Al-Falaq ayat keempat yaitu Allah memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan mantra-mantra dengan maksud memutuskan tali kasih sayang dan mengoyak-oyak tali persaudaraan seperti ikatan nikah dan lain-lain.
Adapun isi kandungan Quran surah Al-Falaq ayat kelima yaitu dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki, dan aku berlindung pula dari kejahatan yang dengki apa dia yang dengki yang selalu menginginkan kehilangan kenikmatan dari orang lain. Adapun keutamaan Quran surah Al-Falaq yaitu yang pertama, surah Al-Falaq dapat melindungi diri saat tidur. Quran surah Al-Falaq dianjurkan membaca saat tidur dengan bentuk perlindungan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu menjauhkan diri dari sihir, yang dapat melindungi diri dari bahaya sihir sebagaimana pada ayat yang keempat yang berisi doa perlindungan dari serangan sihir atau guna-guna. Yang ketiga yaitu perlindungan diri dari ain. Dalam Islam terdapat penyakit yang disebut dengan penyakit ain, yakni penyakit yang berkaitan dengan pandangan mata yang bisa menyebabkan iri dan dengki. Penyakit ain dapat mengganggu fisik maupun psikologis dan tidak pula diperanakan. 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kandungan surah Al-Ikhlas. Kandungan surah Al-Ikhlas ayat pertama yaitu menegaskan keesaan Allah dan sifatnya yang ahad, tidak ada sesuatu selain Allah dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Kandungan Al-Ikhlas pada ayat 2 yaitu segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan, meminta dan berharap kepadanya agar segala kebutuhannya dapat terpenuhi karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam sifatnya. Kandungan surah Al-Ikhlas ayat ketiga yaitu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dia tidak beranak dan tidak ada sejenis dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menikah dan melahirkan anak, dan dia tidak pula diperanakan karena dia kekal dan tidak bermula. Kandungan surah Al-Ikhlas ayat keempat yaitu penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala macam kemusyrikan dan menyarankan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamainya. Surat Al-Ikhlas ini menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan dalam membaca Quran surah Al-Ikhlas yaitu yang pertama, dibangunkan rumah di surga. Membaca surah sebanyak 10 kali sebanyak harinya itu merupakan salah satu jenis amalan yang dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat sahih yang artinya barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Yang kedua yaitu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini menjelaskan bahwa ada sebuah kisah di mana ada seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas tiap kali ia menjadi imam sholat berjamaah. Hal tersebut rupanya meninggalkan pertanyaan di kepala jamaah yang kala itu selalu mengikuti keimanan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.